Semoga Inggris Main selalu. Video ini mengajarkan vocab dan grammar secara bersamaan agar hemat waktu. Perhatikan pengucapannya, lalu hafalkan. Grow, grew, grown, tumbuh, menanam. Take, took, taken, mengambil. Slope, lereng atau lereng gunung. Snakeskin fruit, salak. Volcano, gunung berapi. Land, tanah tapi yang menempel di bumi. Sedangkan soil, sama tanah, tapi yang sudah di dalam karung, di pot, dan sebagainya. Sack, karung. Well, dengan baik. Pauskan, jedakan lalu hafalkan vocab ini sampai ingat sekali. Setelah ingat sekali, boleh dilanjutkan. Kalau tadi tidak menghafal akan ketahuan karena tidak akan bisa menjawab pertanyaan saya. Masih ingat sack, kosakata nomor 366, ayo apa? Karung, ya. Kalau slope apa? Kosakata nomor 361. Lereng, ya. Vocab yang digaris bawahi, terjemahannya mundur. Lereng gunung berapi. Seperti itu ya. Matikan suaranya, terjemahkan sendiri. Ini kalimat tanya, berarti apakah? Apakah salak-salak tumbuh dengan baik di, ini mundur ya, lereng gunung berapi itu? Ini terjemahannya. Nomor 2, pertanyaan lagi, berarti apakah? Apakah? D-nya nggak ada. Dia mengambil 2 karung tanah dari tanahmu. Ini ada 2 tanah ya. Kalau ini tanah yang menempel di bumi. Kalau udah dipindahkan dalam karung jadi soil ya, gitu, ingat ya. Agar vocabmu makin banyak, hafalkan lagi. Dam, lembab. Fertile, subur. Bottom, dasar. Canyon, jurang. Farmer, petani. Paddy field, sawah. Riverbank, bantaran sungai. Rice, beras. Tapi sticky rice, beras lengket. Nah, sticky itu lengket. Artinya beras ketan. Pauskan, jedakan, lalu hafalkan lagi sampai ingat sekali. Setelah ingat sekali, boleh diplaykan lagi, boleh dilanjutkan. Sekarang akan kita praktekkan vocab yang tadi, yang semua tadi dihafal, akan dipraktekkan dalam 2 pelajaran, yaitu pelajaran kalimat verbal. Kalimat verbal itu kalimat yang memiliki kata kerja, dan kalimat nominal yang bawah ini, kalimat yang tidak memiliki kata kerja. Misalkan, rumusnya dulu. Kalimat verbal rumusnya do does, yang warna merah artinya apakah, ditambah subjek yang warna hitam, ditambah kata kerjanya tanpa S yang warna hitam juga, dan ditambah kata-kata sisa yang warna hijau. Jika ada kalimat, apakah petani itu mengambil berkarung-karung tanah lembab subur dari bantaran sungai itu? Kalau kita perhatikan, kalimat ini memiliki kata kerja mengambil. Karena kalimat ini memiliki kata kerja, apakahnya harus pakai do does ya, jangan pakai ICMR, tapi harus pakai do does ya. Sekarang kita lihat pakai do atau pakai does. Petani itu, petaninya sendiri, jadi pakai does. Jadi apakahnya does. Petaninya sendiri, the farmer, sesuai dengan rumus subjek ya. Setelah itu harus mengambilnya kata kerja tanpa S, kata. Mengambil take ya. Jadi ini does the farmer take, artinya apakah petani mengambil gitu ya. Udah beres rumus? Kalau udah beres rumus, kata-kata yang lain tinggal masukkan. Berkarung-karung, Inggrisnya many sacks of gitu ya. Tanah lembab subur, bahasa Inggrisnya dibalik. Ini pelajaran compound noun. Nanti akan diajarkan. Subur dulu. Fertile, damp, soil. Nah ini ya. Fertile, damp, soil. Darinya from. Bantaran sungainya the river bank gitu ya. Jadi ini artinya apakah petani itu mengambil berkarung-karung, ini mundur, tanah lembab subur dari bantaran sungai gitu ya. Ini kalimat ini punya kata kerja, berarti pakai do does. Sekarang akan kita pelajari kalimat nominal. Kalimat nominal itu kalimat yang tidak memiliki kata kerja. Rumusnya bukan pakai do does, tapi sekarang pakai ICMR ya. Jadi rumusnya ICMR artinya apakah, ditambah subjek yang warna hijau, ditambah bukan kata kerja yang warna hitam ya. Terus diikuti kata-kata lain yang warna hijau. Misalkan, apakah tanah subur di lereng gunung berapi? Nah, kalimat ini tidak punya kata kerja. Subur ini kata sifat adjektif.
karena kalimat ini tidak punya kata kerja, kata apakahnya tidak boleh pakai do does, tapi harus pakai is, am, are. Tapi kita cek dulu, pakai is atau pakai are, lihat dulu. Tanah, subjeknya tanah. Tanah itu land. Nah, tanah dianggapnya satu. Ya, karena susah, jadi kata-kata yang susah dihitung karena kecil-kecil dianggapnya satu. Kalau satu berarti pakai is, berarti apakahnya is. Is, masukin kata tanah. The land, pakai the aja lah ya. Setelah itu masukin bukan kata kerjanya subur. Fertile. Nah, jadi ini artinya apakah tanah subur gitu ya. Setelah beres, kata-kata yang lain dimasukin aja. D-nya on. Lereng gunung berapi mundur. The volcano slope. Nah, the volcano slope ya. Jadi ini artinya apakah tanah subur di lereng gunung berapi gitu ya. Contoh lagi. Contoh kedua. Apakah sawah di lereng atau di dasar jurang? Nah, kata adanya anggap nggak ada ya. Jadi kalimat ini juga tidak punya kata kerja. Di lereng, kata keterangan tempat. Karena kalimat ini tidak punya kata kerja, maka apakahnya jangan pakai do does. Harus pakai rumus yang bawah, is, am, are. Kita cek dulu pakai is atau pakai are. Ini sawahnya anggap satu. Oh, berarti pakai is. Berarti apakah is gitu ya. Masukin kata sawah subjeknya, the paddy field gitu ya. Kata ada anggap nggak ada aja. Terus masukin aja di lereng. D-nya on. Lereng slope gitu ya. Jadi ini artinya apakah sawah di lereng. Nah, setelah beres, kata-kata lain masukin aja. Atau or. D-nya on. Dasar jurang dibalik. Di jurang dasar. The canyon bottom. Gitu ya. Jadi ingat. Sekarang pauskan, jedakan, hafalkan. Pelajari dua rumus ini. Apa bedanya? Ingat. Yang satu pakai do does. Yang satu pakai is, am, are. Kemudian hafalkan. Setelah hafal rumusnya, baru lanjutkan. Sekarang akan kita latih kedua rumus tadi dalam soal. Agar mudah, kedua rumus saya tampilkan dua-duanya. Yang kiri rumus kata kerja, yang punya kata kerjanya. Yang kanan rumus yang tidak punya kata kerja. Ingat tuh, yang kiri do does, yang kanan is, am, are ya. Ini perintahnya. Soal ke-1. Terjemahkan. Oh, terjemahkan dulu katanya ya. Terjemahkan. Ayo, terjemahkan. Ini tanda tanya, berarti ini apakah ya? Apakah buah-buah salak, gitu kan ya, tumbuh dengan baik di, ini mundur, lereng gunung berapi ini ya. Setelah beres, setelah terjemahkan, koreksi kesalahan di vocab hitamnya. Nah, ini koreksi, kita koreksi ya. Ini berarti salah katanya. Ini lihat dulu ini kata grow kata kerja ya, tumbuh ya, berarti harus pakai rumus ini. Oh, kalau rumus ini pakai do does katanya tuh ya. Kalau ini pakai is, berarti salah nih. Ganti isnya sama do does ya. Kita cek dulu, pakai do atau pakai does. Oh, fruitnya banyak, berarti pakai do. Berarti ini harusnya do snake skin fruits, bla 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 bla. Nah, jadi ini salah ya. Is, koreksinya ganti pakai do ya. Karena kalimat ini punya kata kerja. Lagi, soal kedua. Terjemahkan dulu lagi katanya. Langsung aja terjemahkan. Apakah itu nasi, beras, atau beras ketan? Gitu kan ya. Nah, lihat catatan, benda kecil seperti tepung, beras dianggap satu. Oh ya, berarti ini beras dianggap satu. Tapi lihat dulu, pakai do does atau pakai is, am, are ya. Kita lihat dulu, ada kata kerja nggak di sini? Tidak ada ya, berarti harus pakai is, am, are ya. Ini tadi dianggap satu, berarti is, berarti ini benar ya, udah benar ini, tidak ada kesalahan ya. Nah, lagi, terjemahkan dulu lagi, karena ada pertanyaan, berarti apakah? Apakah dia mengambil banyak karung, berkarung-karung gitu ya. Ini mundur. Tanah lembab subur dari tanahmu. Gitu ya. Terjemahan salah sedikit nggak apa-apa. Setelah ini beres, kita lihat. Ini yang warna hitamnya. Cek dulu. Ini take mengambil. Kalau mengambil pakai rumus ini atau ini? Kiri ya, yang ini ya. Berarti harus pakai do does katanya. Oh, karena ini he, pakai does. Oh, benar, does ya. Nah, sesuai dengan rumus ini kan. Setelah he, kan harus pakai rumus ini. Katanya kata kerjanya harus tanpa ss. Ini pakai ss. Berarti ini dasnya udah benar. Tapi ini teks huruf s-nya dibuang. Ya, jadi dasnya udah benar. Huruf S di huruf take-nya dibuang tuh, jadi take warna merah itu ya. Jadi jawaban yang benar, does he take many sack bla 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 gitu ya. Lagi. Sekarang mari kita latihan kalimat
yang memiliki kata kerja dan tidak punya kata kerja. Tapi soalnya sekarang terjemahkan dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Nah, kekuatan latihan-latihan di channel kami harus Inggris Maniac semua harus bisa menerjemahkan dari soal bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Sekarang dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris harus bisa bolak-balik terjemahannya ya. Kita cek dulu vocabnya. Tanah dari L masih ingat? Land. Subur dari F? Fertile. D-nya on. Lerengnya slope. Gunung berapinya volcano. Gitu ya. Sekarang terjemahkan. Ini kalimat tanya ya. Kosakata yang berwarna hitam ini petunjuk rumus. Kita lihat. Subur. Subur kata kerja bukan? Bukan kan? Berarti harus pakai ini. ISMR. Kan ini berumus kata kerja ya. Ayo terjemahkan. Tanah dianggapnya satu ya. Berarti pakai is. Is the land fertile on, ini mundur terjemahannya, volcano slope. Nah, pakai is karena fertile, subur bukan kata kerja, gitu ya. Nomor 2, tumbuh. Tumbuh kata kerja ya. Oh, kalau kata kerja pakai ini ya. Tumbuh kan ada gerakan membesar ya. Nah, cek dulu vocabnya. Salak, snake skin fruit, grow, well, on, slope, volcano, the. Ya, ini kalimat punya kata kerja. Berarti pakai do das ya. Pakai do, pakai das ya. Oh, salaknya banyak. Berarti pakai do. Do the snake, atau nggak usah pakai the. Do snake skin fruits, pakai s. Grow well on. Ini mundur, pelajaran compound noun. The volcano slope. Nah, pakai do ya. Do snake skin fruit grow. Kenapa pakai do? Karena grow kata kerja. Berarti ini kalimat yang punya kata kerja. Pakai rumus ini. Lagi. Cek dulu vocabnya. Sawah dari P, paddy field. Lereng dari S, slope. Atau dari O, or. Dasar, bottom, jurangnya canyon. Gitu ya, dari C, canyon. Ini kalimatnya cek dulu. Ini kata kerja bukan? Bukan ya, lereng bukan kata kerja. Berarti pakai ISMR ya. Sawah dianggapnya satu, jadi pakai is. Is the paddy field, D-nya on. On the, pakai the boleh. Slope, or, ini di dalam, pakai i. In, dasar jurang dibalik. Canyon, bottom, gitu ya. Jadi ini pakai is, karena ini predikatnya bukan kata kerja. Gitu ya, jadi harus pakai rumus sebelah sini. Gitu ya. Lagi. Cek dulu vocabnya. Farmer, the, take to, taken, to, sack, soil, fertile, dam, from, land, your, on. Ini lereng harusnya S, slope, volcano. Kita cek penentu rumus yang warna hitam. Mengambil. Ini penentu rumus. Mengambil kan kata kerja. Berarti harus pakai rumus ini. Berarti harus do das ya gitu ya. Kita lihat, pakai do, pakai das. Oh, petani itu, petaninya anggap satu. Berarti pakai das ya. Berarti does the farmer take 2 sacks, pakai S. Pakai uf lagi, uf. Tanah subur dibalik. Tanah subur lembab, satu kesatuan. Dari lembab dulu. Dam, fertile, soil, from, tanahmu dibalik juga. Your, land, on, ini mundur dibalik. The volcano, harusnya S. Slope, nah, pakai das ya. Does he take? Kenapa pakai das? Karena ada kata kerja yaitu take ya. Dan subjeknya he, maka pakai das, jangan pakai do ya. Ini D-nya buang, salah ya. Lagi, soal terakhir. Cek dulu vocabnya. Sawah, paddy field, lereng, slope, ataunya or. D-nya in, dasar bottom, jurangnya canyon. Kita lihat, ini penentu rumus. Oh, ini bukan kata kerja, jadi pakai ISMR ya. Apakah sawah di lereng atau di dasar? Oh, sawahnya satu, berarti pakai is. Is the paddy field, D-nya on the slope, or di yang kedua di dalam, jadi in, ini mundur. Itu to the canyon bottom. Nah, seperti ini ya. Is the paddy field on the slope or in the canyon bottom? Nah,
Buka playlist di Dahyat Channel agar bisa menonton pelajaran dengan urutan yang benar. Sampai ketemu di vocab selanjutnya.